Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruspendi STMT. Saya dosen tetap program studi Teknik Industri S1 Universitas Pamulang. Sesuai dengan rumpun keilmuan saya, yaitu Teknik dan Manajemen Industri, saya mengampu mata kuliah Teknik Peramalan pada semester 5. Deskripsi mata kuliah Teknik Peramalan, mata kuliah ini memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan kepada mahasiswa tentang peramalan permintaan sebagai tahap awal dari suatu perencanaan produksi, yaitu khususnya pada dunia industri, baik barang maupun jasa. Mata kuliah Teknik Peramalan mencakup berbagai metode peramalan kuantitatif yang umum digunakan untuk menyusun perencanaan dan pengambilan keputusan dalam dunia industri. Ya, metode pada mata kuliah Teknik Peramalan antara lain yaitu model time series yang meliputi moving average dan juga exponential smoothing, serta model kausal yaitu model regresi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Teknik Peramalan yaitu setelah mempelajari mata kuliah Teknik Peramalan ini, mahasiswa mampu menganalisis dan membuat suatu keputusan terkait dengan peramalan permintaan dalam suatu perusahaan atau industri dengan baik. Materi yang akan dibahas pada mata kuliah Teknik Peramalan antara lain, yang pertama adalah konsep dasar teknik peramalan. Yang kedua, metode peramalan rata-rata bergerak. Yang ketiga, metode rata-rata bergerak terbobot. Yang keempat, nilai kesalahan dari suatu metode peramalan. Yang kelima, metode pemulusan eksponensial atau exponential smoothing. Kemudian metode pemulusan eksponensial ganda. Metode pemulusan eksponensial ganda dengan metode linear 2 parameter dari Holt. Kemudian metode pemulusan eksponensial triple, yaitu metode kuadratik 1 parameter dari Brown, metode pemulusan eksponensial triple, metode kecenderungan dan musiman 3 parameter dari Winter, kemudian metode peramalan tren linear, yaitu metode kuadrat terkecil, kemudian metode peramalan tren nonlinear yang terdiri dari metode parabolik dan juga eksponensial. Yang ke-12, peramalan dengan metode regresi sederhana. Yang ke-13, nilai selisih taksir standar. Dan yang ke-14, peramalan dengan metode regresi berganda. Metode pembelajaran pada mata kuliah Teknik Peramalan yaitu project based learning. Dalam hal ini, mahasiswa diberikan materi, kemudian diberikan contoh kasus untuk dibahas baik secara individu maupun secara kelompok. Artinya, mahasiswa juga diajarkan bagaimana mensimulasikan data-data yang kemudian diolah dalam suatu metode peramalan dan kemudian dibuat suatu kesimpulan. Baik, untuk selanjutnya mari kita lihat proses pembelajaran mata kuliah Teknik Peramalan pada kelas yang saya ampuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan, terima kasih sudah hadir tepat waktu pada pertemuan hari ini. Bagaimana kabarnya semua? Baik ya. Baik rekan-rekan, kita hari ini akan pelajari mata kuliah apa? Teknik Peramalan. Baik. Yang akan kita pelajari yaitu Teknik Peramalan. Oke, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, ada beberapa hal yang mungkin akan saya tanyakan lebih dulu. Tentu rekan-rekan sudah semester 5 saat ini. Kita akan membahas konsep industri dulu. Ada yang tahu definisi dari industri itu sendiri? Definisi dari industri, proses, merubah, intinya adalah merubah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi.
Dalam proses merubah ini, ya, secara keseluruhan atau dapat kita tarik ke suatu kesimpulan bahwa itu industri itu sendiri adalah mengenai input, proses, dan output. Nah, input berarti ada bahan baku yang masuk. Proses berarti kemudian diproses dan kemudian menjadi barang jadi. Nah, proses itu sendiri ya akan merubah namanya nilai tambah added value. Ya, yang tadinya beras diproses menjadi nasi, ya, beras 1 liter bisa 10.000, begitu menjadi nasi, ya 1 liter bisa banyak kan, dan harganya bisa berlipat-lipat. Nah, sebelum kita melakukan proses, ya tentu ada namanya perencanaan. Ya. Perencanaan itu meliputi apa saja terkait dengan jumlah yang akan diproduksi berapa. Ya, jadi dalam mata kuliah teknik peramalan ini kita akan membahas itu. Ya, karena konsep peramalan adalah apa namanya dalam produksi itu adalah pada posisi perencanaan. Ya, sehingga pada hari ini ya, tujuan pembelajaran akan dicapai. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan definisi teknik peramalan itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua menjelaskan konsep dari peramalan. Ya, konsepnya seperti apa? Kemudian berikutnya mengetahui atau memahami metode-metode teknik dalam teknik peramalan. Oke. Nah, rekan-rekan tentu sering mendengar ya ramalan gitu ya. Siapa yang pernah diramal? Ada yang pernah diramal? Nah, nggak ada yang pernah diramal. Ya, kalau di kampung-kampung masih sering ada peramalan gitu. Nah, biasanya kalau meramal itu kemana? Prediksi. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara peramalan, ya, kira-kira apa sih yang akan diramalkan? Memprediksi apa yang akan diprediksikan? Masa lalu atau masa depan? Masa yang akan datang. Kalau masa lalu cukup dikenang saja ya, jangan usah diulang. Jadi banyak data-data yang dilibatkan ketika kita melakukan peramalan atau prediksi. Ya. Jadi dalam teknik peramalan bukan sekedar kita meramalkan ilmu kira-kira saja, ya. Tetapi melibatkan data. Data apa? Nah, data sebelumnya, data masa lampaunya. Ya. Ya, kita akan memprediksikan ya penjualan bulan apa nih misalkan Februari misalkan. Ya, tentu kita akan menggunakan bulan-bulan sebelumnya, periode-periode sebelumnya. Seperti itu. Ya. Maka ya kita bisa menyimpulkan bahwa secara teknik peramalan, secara analisis ya. Jadi kita melibatkan data masa lampau yang kemudian dianalisis ya, menggunakan metode-metode peramalan yang ada tentunya ya, untuk bisa memprediksikan masa mendatang. Ya. Penjualan bulan Februari kira-kira berapa ya? Penjualan tahun depan kira-kira berapa ya? Jumlah produksi periode mendatang kira-kira berapa? Ya. Maka kita dapat ambil kesimpulan bahwa forecast is statement about what will happen in the future. Based on information ya, that is available now. Apa artinya? Agak keras, sorry. Ya, betul. Ya. Ramalan adalah kita memperkirakan ya kondisi masa mendatang ya berdasarkan informasi atau data yang tersedia saat ini. Ya. Karena 1 jam 1 menit yang lalu pun itu sudah ya masa lalu gitu. Ya, yang akan kita prediksikan ya
Ya, kedepannya akan seperti apa? Baik, kemudian saya sampaikan pertama tadi bahwa ya ramalan ini merupakan tahap awal dalam perencanaan produksi. Ya. Kenapa produksi harus direncanakan? Jadi itulah fungsi-fungsi peramalan di situ, ya, sebagai tahap awal perencanaan produksi. Kira-kira mau produksi berapa sih? Kan tergantung permintaan. Ya. Nah, permintaan itu yang akan kita ramalkan. Kemudian, ya, kalau bicara dengan teknik peramalan atau terkait dengan peramalan, maka kita akan bicara terkait dengan besaran, jumlah, ya, kebutuhan, gitu ya, permintaan. Kemudian ada 3 tahap dalam ramalan, ya, yang ini sebagai bahan pertimbangan, ya, ketika kita akan membuat satu besaran itu, besaran peramalan tersebut, selain dari angka. Ya. Jadi pertama adalah kita harus bisa memprediksi kondisi lingkungan, ya, kondisi lingkungan. Contoh iklim politik kita seperti apa, ya. Kemudian kondisi industri saat ini seperti apa, ya, secara global, ya, secara global dulu. Kemudian peramalan industri sendiri, maksudnya apa? Industri yang kita geluti, misalkan kita, ya, perusahaan kita apa namanya, memproduksi otomotif misalnya, ya, spare part otomotif, ya, bagaimana kondisi apa namanya otomotif saat ini? Ya, penjualan otomotif saat ini seperti apa? Dipelajari. Kemudian baru kita melakukan peramalan, ya, perusahaan kita sendiri. Jadi dari skala global, ya, lingkungan global, ya, ya, makronya dulu, kemudian kita, ya, analisis kondisi industrinya kita, gitu, yang kita geluti. Baru kemudian perusahaan kita, ya, polanya seperti apa, naik turunnya data seperti apa. Nah, itu yang harus kita pelajari sebelum kita meramalkan. Nah, dalam konsepnya, ya, peramalan itu merupakan ilmu dan seni. Kalau ilmu berarti ada ada teknik, ada caranya. Ya. Ya, kalau kita pelajari teknik peramalan, ya ada caranya, ada metodenya yang akan kita pelajari. Apa menggunakan rata-rata bergerak, apa menggunakan rata-rata bergerak terbobot, apa menggunakan eksponensial smoothing, dan sebagainya. Jadi teknik satu dengan yang lain, ya, tentu ada perbedaan, ya. Nah, ketika misalkan si A si B menggunakan atau membuat suatu peramalan dengan teknik yang sama, ya, misalkan rata-rata bergerak, rata-rata bergerak 3 bulanan, tentu akan menghasilkan nilai yang sama. Misalkan dihasilkan nilai ternyata periode berikutnya 500. Kalau perhitungannya benar, ya 500. Jadi ilmu, ada tekniknya, ada caranya. Kemudian apa kalau dilihat sebagai seni? Seni akan identik dengan kreativitas. Ya. Maksudnya apa? Ketika kita sudah menentukan besaran, ya, dengan perhitungan yang metode yang sama, menghasilkan angka yang sama, biasanya atau bisa jadi keputusan yang diambil berbeda. Faktornya apa tadi? Dari faktor eksternal, karena kita harus memikirkan faktor lingkungan, faktor industri, ya, faktor kondisi perusahaan kita juga, gitu, harus dipertimbangkan. Ya. Karena itu, ya, harus apa namanya, antara manajer satu dengan manajer lain dengan teknik yang sama menghasilkan besaran yang sama, tetapi dalam kesimpulan atau keputusan bisa saja berbeda. Oke, lanjut. Jadi ilmu dan seni bahwa teknik peramalan, ya, ini adalah
memiliki teknik-teknik atau cara-cara metode-metode, tetapi dalam pengambilan keputusannya bisa saja berbeda. Oke, lanjut. Oke, nah kemudian ya, kenapa kita harus meramalkan? Karena masa depan itu penuh dengan ketidakpastian. Siapa yang bisa memastikan masa depan? Nggak ada ya. Ya. Apakah masa depannya? Ya insya mudah-mudahan ya semuanya masa depannya cerah, sukses. Ya. Amin kan nih? Ya, maka karena ketidakpastian masa depan itu perlu namanya peramalan. Ya. Perlu adanya persiapan, perlu adanya perencanaan tadi. Kemudian berikutnya adalah ya keterbatasan sumber daya. Nah, perusahaan ya hampir di dunia ini semua perusahaan punya sumber daya terbatas. Ya, bedanya batasannya itu apakah sedikit atau besar gitu aja. Ya, kalau UMKM mungkin skalanya UMKM atau mikro skala kecil itu ya mungkin ya terbatas sempit gitu kan. Punya sumber daya terbatas sekali gitu. Ya. Kalau skalanya menengah lebih luas lagi, skalanya besar mungkin luas. Ya. Sedangkan sumber daya itu ya karena terbatas pasti ya akan menghambat nanti ketika kita ternyata contoh seperti ini. Kita punya order ya sekian juta unit. Nah, kapasitas produksi di perusahaan kita ya, hanya setengahnya. Ya. Nah, ketika diprediksikan misalkan ya, ternyata melebihi dari kapasitas kita nih produksi. Ya, bagaimana caranya? Nah, kan gitu ya. Apakah itu disubkontrakan atau seperti apa? Atau dibuat lembur atau dibuat shift sampai 3 misal. Itu kan salah satu cara ya mengatasinya. Dengan peramalan ini kita akan tahu. Ya, dengan keterbatasan ini, dengan peramalan kita akan tahu bagaimana solusi terbaik supaya perusahaan juga tidak rugi atau tidak kehilangan mendapatkan laba yang optimal. Kemudian kepuasan pelanggan. Ya. Hubungannya apa Pak? Prediksi memperkirakan dengan kepuasan pelanggan. Ada yang bisa ngasih contoh? Ini terkait dengan jumlah stok kita nih. Rekan-rekan jualan ya, atau memproduksi. Ya. Ketika pelanggannya datang, ya, ternyata produknya tidak ada, kosong karena kehabisan. Kira-kira seperti apa sebagai pelanggan? Kecewa ya, udah jauh-jauh dari Serpong misalkan, ya, ke Pamulang, pasnya udah jauh-jauh sampai sini kosong. Ya, ya. Nah, antisipasinya yaitu dengan perencanaan ini, ya, meminimalkan, bukan menghilangkan sama sekali. Ya. Diminimalkan komplain, diminimalkan kesalahannya gitu. Dengan peramalan ini fungsi. Ya. Jadi karena ketidakpastian, kemudian keterbatasan sumber daya, yang ketiga untuk layanan pelanggan. Ya. Hal-hal yang sekiranya penting rekan-rekan bisa catat karena sewaktu-waktu bisa saya tanya atau mungkin muncul dalam ujian tengah semester maupun akhir semester. Oke, lanjut. Nah, tujuannya sendiri pasti sesuai dengan tadi antisipasi dari ketidakpastian, kemudian ya kenapa harus meramal gitu ya. Jadi tujuan pertama mengurangi ketidakpastian. Jadi ketidakpastian tidak bisa dihilangkan, hanya dikurangi saja. Kemudian yang kedua ya tadi saya sampaikan ya kita harus bisa mengambil keputusan untuk langkah apa antisipatifnya. Ya. Kemudian yang ketiga perluan penjadwalan produksi. Nah, kemudian rekan-rekan bahwa peramalan terbagi menjadi 3, ya. Ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Nah, jangka pendek ini biasanya atau umumnya yang bisa dalam periode mingguan, misalnya. Ya.
Di sini tertulis ya, bisa dalam periode mingguan atau menentukan kuantitas dan waktu dari item dijadikan produksi biasanya bersifat harian atau mingguan. Pendek. Kemudian jangka menengah biasanya hitungan bulan. Ya. Jangka panjang hitungan tahun. Ya, jadi kalau, nah kira-kira ya, secara tingkat kesulitan ya, atau nilai error lah. Kalau bicara peramal kan pasti ada kesalahan ya. Pastilah kalau hitung prediksi bisa salah bisa benar, tapi umumnya ada kesalahan. Dari nilai berdasarkan tingkat error, kira-kira lebih mudah mana nih? Meramalkan dari tiga, tiga, tiga apa namanya jangka waktu peramalan ini. Lebih mudah jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Ayo, Ham. Nah, alasannya apa? Karena bisa diprediksi sesuai dengan yang diinginkan agar bisa dicek depannya lagi gitu. Oke, baik. Ya, terima kasih Ham. Betul ya Ham ya. Bahwa rekan-rekan semua yang perlu diketahui adalah semakin pendek periode yang kita ramalkan, maka akan lebih mudah. Nilai error kita kemungkinan akan lebih kecil. Contoh, memprediksi besok pagi atau hujan atau tidak. Ya, ketika musimnya memang musim hujan, gampang ya. Wah, besok hujan Pak, orang lagi musim hujan, ya kan? Nah, coba bayangkan tahun depan kira-kira di hari ini hujan nggak? Nah, bingung ya. Atau bulan depan agak susah ya. Nah, risiko kesalahannya juga akan lebih besar. Nah, oleh karena itu semakin panjang periode peramalan atau apa periode yang akan kita ramalkan, maka semakin sulit atau berisiko kesalahan itu semakin besar. Ya. Oleh karena itu umumnya ya untuk jangka panjang siapa yang terlibat? Biasanya adalah top manajemen, direktur, presiden direktur, ya pokoknya di atasnya manajer lah, gitu. Ya. Manajer ke atas lah. Contoh misalkan mobil, ya saya sebut merek ya, misalkan Toyota. 5 tahun mendatang kemungkinan sudah ada desainnya. Ya. Desain itu tidak serta-merta mungkin tahun depan misalkan ya Innova Reborn misal saya. Nah, sekarang itu Innova Reborn gitu ya. Itu mungkin di desainnya jauh-jauh hari atau jauh-jauh tahun. Tidak mungkin dalam hitungan hari terus jadi gitu. Ya, karena memprediksikan 5 tahun ke depan jenis mobil atau model mobil apa namanya tipe mobil seperti apa yang dibutuhkan masyarakat, yang disukai modelnya seperti apa misalnya. Ya, itu adalah peramalan-peramalan jangka panjang gitu. Nah, kemudian menjadi karakteristik peramalan yang baik, yang pertama tentu adalah terkait dengan akurasi, akurat tidaknya, ya semakin akurat semakin baik. Kemudian biayanya ya murah-murah saja, nggak usah mahal-mahal. Ya, metode yang digunakan. Kemudian kemudahan dari metode itu sendiri. Nah, ini tadi ya saya sudah jelaskan sifat dari peramalan jangka pendek itu seperti apa. Semakin periode semakin pendek yang diramalkan maka semakin lebih akurat. Ya, lebih akurat. Makin panjang periode yang diramalkan maka kemungkinan kesalahannya akan lebih besar. Nah rekan-rekan ya berdasarkan pembelajaran capaian pembelajaran tadi ya ini adalah metode-metode yang akan kita pelajari. Jadi dalam teknik peramalan ada metode yang bersifat kuantitatif, ada yang bersifat kualitatif. Nah, karena kita di teknik industri, ya, maka lebih cocok terkait dengan metode kuantitatif. Nah, metode kuantitatif sendiri, ya, ini ada dua, yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Ya. Yang bersifat intrinsik ada time series, yaitu metode rata-rata bergerak, kemudian exponential smoothing, kemudian yang bersifat proyeksi kecenderungan atau tren. Ya.
Rata-rata bergerak sendiri nanti kita akan pelajari rata-rata bergerak sederhana, rata-rata bergerak terbobot. Ya. Kemudian yang eksponensial smoothing, ya banyak juga nih. Ya, ada eksponensial smoothing atau pemulusan eksponensial, kemudian pemulusan eksponensial ganda, ya. Kemudian ada double eksponensial, ada dari Holt dan juga ada dari Brown. Ya. Kemudian ada yang triple, metode Winter. Ya, jadi cukup banyak itu metode eksponensial smoothing. Ya, di mana kalau yang eksponensial smoothing ini dia akan melihat pola data. Apa Pak pola data? Maksudnya, contoh misalkan dalam 1 tahun, Januari, Februari, Maret, dan seterusnya, pola datanya kok cenderung linear naik permintaan. Atau cenderung linear turun misalnya. Ya. Atau relatif stabil. Atau fluktuatif bahkan misalkan ya. Nah ini exponential smoothing akan melihat berdasarkan pola data. Mana metode yang cocok. Oke. Kemudian yang ekstrinsik yaitu metode yang bersifat kausalitas. Yang bersifat kausal. Apa itu kausal? Sebab akibat. Ya. Artinya permintaan suatu barang akan dipengaruhi suatu variabel. Ya. Contoh misalkan penjualan berdasarkan jumlah promosi. Ya, misalkan begitu ya. Pengalaman kerja yang mempengaruhi penjualan. Ya. Contoh, apakah betul ketika Ilham misalkan punya pengalaman kerja 5 tahun, cara penjualan lebih baik dengan yang hanya pengalaman 1 tahun? Gitu. Ya. Atau ada 5 tenaga penjualan, satunya pengalaman 5 tahun, 4 tahun, dan seterusnya. Ya, ternyata rata-ratanya sekian, atau rata-rata mereka menjual sekian. Nah, apa fungsinya? Ketika kita akan mengambil satu keputusan terkait dengan pengadaan tenaga kerja, kita bisa mempertimbangkan terkait dengan pengalaman kerja. Gitu. Ya, jadi yang bersifat kausal. Oke? Ada pertanyaan terkait materi hari ini? Jadi kesimpulannya, teknik peramalan itu apa? Yuk, siapa saya berikan nilai tugas yang bisa menjawab? Ini kan saya sudah jelaskan ini. Ada masa lampau, ada masa depan, masa mendatang, ada analisis. Nama? Saya yang sebagai kelas 2. Ya. Jadi kesimpulannya peramalan yang digunakan untuk peramalan yang digunakan untuk memprediksi masa depan. Jadi dan untuk memprediksinya itu bisa diambil dari data-data yang sebelumnya. Betul. Oke, terima kasih. Ya, ntar saya input nilainya. Oke, jadi peramalan adalah satu proses memprediksi atau memperkirakan kondisi yang akan datang berdasarkan kondisi saat ini atau data-data masa lampau. Oke ya, jadi tadi kita sudah mempelajari terkait dengan teknik peramalan dan metode-metodenya apa saja, konsepnya bagaimana, ya mungkin dipelajari untuk kita minggu depan refresh sebelum melanjutkan materi. Itu aja, rekan-rekan. Ya, cukup jelas ya. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Ya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.